Ada juga keramat dari benda yang suci, Al-Quran. Keramatnya Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Ada satu ulama diberikan kelebihan, seorang wali min auliyaillah. Dia bisa melihat kitab-kitab yang memunculkan cahaya. Berarti kitab itu ditulis dengan ikhlas, ditulis dengan niat yang baik, isinya adalah kebaikan. Dia masuk di satu perpustakaan, dia lihat ada beberapa kitab yang cahaya paling terang. Semua kitab bercahaya. Tapi ada kitab-kitab tertentu cahayanya paling terang dibanding kitab-kitab yang lain. Maka dia minta kepada penjaga perpustakaan tersebut untuk mengumpulkan kitab yang nanti dia melihat cahayanya paling terang. Dikumpulkan kitab-kitab yang cahayanya paling terang, dikumpulkan. Sudah terkumpul semua, ternyata kitabnya Imam Nawawi. Kitabnya Al-Imam Nawawi. Nah, dalam syair kan dikatakan, laqiti khairan ya nawa wa wukiti min alamin nawa falaqad nasha biki alimun akhlasa lillahi ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlal hububi ala nawa. Kau beruntung wahai kota Nawa. Ibnu Wardi membuat syair. Kau beruntung wahai kota Nawa, karena kau bertemu di tempatmu itu seorang yang alim. Dengan sebab dia, namamu menjadi harum, dirimu menjadi terjaga. Falaqad nasyabiki alimun, sungguh telah lahir dan tumbuh di tempatmu itu seorang yang alim. Akhlasa lillahi ma nawa, yang niatnya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di seluruh amal baiknya. Wa ala siwahu fadluhu fadlal hububi ala nawa, dan kemuliaannya mengalahkan kemuliaan ulama-ulama yang ada di zamannya, bagaikan biji kurma dengan biji-biji yang biasa. Imam Nawawi kitabnya bercahaya, tidak sempat menikah sampai meninggal dunia. Tidak sempat menikah. Lahir 631, wafat 676 Hijriah. Masih muda meninggal dunia. Saking hebatnya Imam Nawawi, salah satu ulama besar bernama Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ketika datang ke Damaskus, ia minta tunjukkan di mana Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat mengajarnya Imam Nawawi. Nama sekolah hadis pertama di dalam sejarah Islam, ya. Sekolah hadis pertama khusus membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibangun di Damaskus. Nama sekolahnya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Guru pertama yang mengajar di sekolah tersebut adalah Al-Imam Ibnu Shalah. Beliau menulis kitab muqaddimah tentang mustalahul hadis pertama kali di sekolah tersebut. Kemudian ulama berikutnya ada Al-Mizi, ada Imam Nawawi, ada Abu Syamah. Bahkan dikatakan Ibnu Katsir juga masuk sebagai daftar guru, dan juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki juga mengajar di tempat tersebut. Yang istimewa tempat tersebut menyimpan sendalnya Nabi Muhammad. Asli, bukan duplikat, asli. Sendal asli Nabi Muhammad disimpan di sekolah tersebut, diletakkan di samping mihrabnya. Sehingga seorang ulama bernama Said Badruddin Al-Hasani ketika menjelaskan makna daripada syairnya Imam Taqiyuddin As-Subki, ketika masuk ke Damaskus ada yang bertanya kepada beliau tentang masalah hukum agama, beliau tidak mau menjawab, beradab kepada Imam Nawawi. Ini adabnya ahli ilmu. Kalau ada orang yang lebih alim, jangan kita menunjukkan keilmuan kita, biar dia yang jelaskan, walaupun kita tahu. Itu adab dari kalangan para ahli ilmu. Atau ada yang ulama yang lebih sepuh dan seterusnya, misalnya lagi duduk kita, beliau ada, guru kita atau orang yang lebih sepuh daripada kita, kemudian bertanya kepada kita,
Kita katakan serahkan ke beliau. Nah, begitu. Jangan kita jawab. Karena itu guru kita. Itu adalah orang yang lebih alim daripada kita. Begitu caranya. Tuh. Nah, sehingga inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau di Jakarta dulu ada 3 serangkai. Yang pertama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Yang kedua Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Yang ketiga Habib Salim bin Jindan. 3 serangkai di Jakarta pada waktu itu, ulama besar. Kalau ada orang datang kepada Habib Salim bin Jindan yang paling muda di antara 3 serangkai tersebut, mereka bertanya tentang satu hukum. Habib Salim tidak menjawab, mengatakan pergi ke Habib Ali Al-Habsyi, tanya kepada beliau. Maka orang tersebut pergi kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ternyata Habib Ali Al-Habsyi tawadhu mengatakan pergi kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, tanya sama beliau. Pergi lagi kepada Habib Ali. Habib Ali juga mengatakan pergi ke Habib Ali Kuitang. Sudah Habib, kalau gitu Habib Jindan. Akhirnya orang terputar. Pada akhirnya dikatakan sudah diperintahkan oleh Habib Ali, Habib Salim yang jawab, baru dijawab begitu. Itu namanya akhlak di dalam ilmu. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki demikian juga. Padahal Imam Nawawi sudah meninggal. Masuk di Damaskus, ada yang bertanya tentang masalah hukum, beliau mengatakan, saya tidak menjawab di sini. Sini ada Imam Nawawi. Kalau mau jawab di luar kota. Ta'adduban bi Imam Nawawi. Sampai setingkat itu. Masuk ke Darul Hadis, beliau sholat di setiap tempat yang diyakini di mana dahulu Imam Nawawi sholat dan mengajar. Namanya tabarrukan, ngambil berkah. Ini orang soleh, orang besar, Al-Imam Nawawi. Akhirnya beliau buat syair. Beliau mengatakan fi daril hadis latifu ma'anan usolli fi jawanibiha wa awi la'alli an amassa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Di Darul Hadis sekolahnya Imam Nawawi ada kelembutan makna yang tersembunyi. Sayyid Badruddin Al-Hasani menafsirkan kelembutan makna yang tersembunyi adalah maksudnya sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latifu ma'nan usolli fi jawanibiha wa awi. Aku solat di setiap sudut dari Darul Hadis. Aku menetap di tempat tersebut. La'alli an amassa biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Dan aku sujud menempelkan wajahku di tempat-tempat tersebut, berharap mudah-mudahan wajah ini menempel di tempat yang dahulu ada bekas pijakan kakinya Imam Nawawi. Ini yang bicara, yang buat syair Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi hakim putranya beliau bernama Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar. Ayah sama anak ulama besar.